wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama saya. Perkenalkan, nama saya Farinza Juharati Damayanti. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Psikologi dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Nah, kali ini saya akan sedikit bercerita tentang kisah kehidupan sehari-hari mengenai persahabatan. Nah, kalian semua pasti penasaran kan? Saya di sini akan menceritakan cerita seperti apa. Baik, sebelum saya lanjut ke cerita, saya akan menanyakan kabar kalian di rumah terlebih dahulu. Bagaimana kabar kalian semua? Di rumah saja, baik-baik saja, ataupun malah membosankan? Apakah kalian senang dengan keadaan yang harus sekolah dengan keadaan seperti ini? Karena saat ini kita lagi menghadapi wabah virus COVID-19 yang mengharuskan kita harus sekolah dari rumah, bekerja dari rumah, kuliah dari rumah. Apapun itu, semuanya dilakukan di rumah. Kita tidak boleh kumpul-kumpul ramai-ramai. Kita tidak boleh keluar rumah kalau itu tidak terlalu penting. Dan kita tetap harus di rumah saja, tetap melaksanakan semua kegiatan dan tetap menjaga kesehatan. Alhamdulillah ya, meskipun sedikit membosankan, saya harap kalian semua di rumah pasti melakukan kegiatan dengan senang hati. Semoga pandemi ini segera berakhir. Nah, di sini saya akan menceritakan tentang persahabatan antara pensil dan penghapus. Mari simak video berikut ini. Saksikan sampai habis ya. Oke, di sini saya akan memulai cerita. Pada suatu hari, di sebuah tempat di mana ada dua benda, yakni pensil dan penghapus. Mereka bersahabat. Di mana ada pensil, pasti ada penghapus. Mereka saling melengkapi satu sama lain. Suatu hari, ketika mereka sedang berada di tempat khusus kotak pensil dan penghapus, mereka bersiap untuk dibawa ke sekolah dengan pemiliknya. Perasaan tergoncang ketika berada di dalamnya. Mereka penasaran, mau dibawa kemana mereka berdua. Ternyata mereka dibawa ke sekolah untuk menemani si pemiliknya, untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran di sekolah dengan baik menggunakan pensil dan penghapus tersebut. Ketika sudah berada di dalam kelas, seorang guru pun menyuruh muridnya untuk mengeluarkan buku dan peralatan tulis lainnya untuk digunakan di sekolah. Si pemilik pensil dan penghapus bernama Tata. Tata pun segera mengeluarkan buku dan peralatan tulis lainnya yang diperlukan.
Guru sedang menjelaskan, kemudian semua murid harus mencatat hal yang penting ketika sedang diberi penjelasan oleh seorang guru. Tata dengan senang hati menggunakan pensil kesayangannya untuk mencatat semua hal penting yang disampaikan oleh gurunya. Suatu ketika, di saat Tata sedang menulis, ada salah satu kesalahan yang terjadi pada tulisan Tata tersebut. Tata segera mengambil penghapus untuk menghapus bekas dari kesalahan si pensil tersebut. Untuk kegiatan setiap harinya, si pensil dan si penghapus selalu bersama dalam tempat yang sama. Mereka selalu dibutuhkan bersama. Hari demi hari mereka lalui bersama dengan penuh suka dan cita. Kemudian pada suatu malam, ketika Tata sedang mengerjakan tugas di rumah, seperti biasa, Tata selalu menggunakan pensil kesayangannya untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Tak lupa juga, biasanya si pensil ditemani dengan si penghapus. Tetapi malam itu si penghapus tak nampak sama sekali. Si pensil pun khawatir dengan tidak adanya si penghapus, karena biasanya mereka selalu bersama-sama. Tata sendiri juga kebingungan mencari si penghapus. Kemana dia berada? Dan pada malam itu, Tata menyelesaikan tugas tanpa adanya si penghapus. Si pensil pun menyelesaikan tugas Tata dengan hati-hati karena tidak ada si penghapus jika si pensil melakukan kesalahan. Si pensil khawatir dan berkata, "Kemana kamu penghapus? Aku khawatir. Kenapa kamu tiba-tiba menghilang? Apakah kamu bosan bersahabatan denganku?" Keesokan harinya, Tata bersiap pergi ke sekolah dan tak lupa membawa peralatan tulis yang diperlukan. Tetapi tidak dengan si penghapus, karena si penghapus hilang entah kemana. Ketika tiba di sekolah, Tata masuk ke ruang kelas. Di ruang kelas sudah banyak teman-temannya yang datang terlebih dahulu. Dan ketika Tata masuk ke ruang kelas, ada salah satu temannya yang menemukan penghapus entah milik siapa. Ditanyakannya ke semua isi kelas oleh teman Tata. "Hai teman-teman, aku menemukan penghapus nih. Ini milik siapa ya? Apakah ada yang kehilangan penghapus?" Dari dalam kotak pensil pun, si pensil mendengar bahwa ada bunyi-bunyi menyebutkan nama si penghapus. Lalu si pensil sangat panik dalam kotak pensil dan ia berkata, "Siapa yang dimaksudkan teman Tata tersebut? Apakah dia si penghapus sahabatku? Ah, mana mungkin dia meninggalkanku," ujar si pensil. Kemudian di suasana tersebut, Tata melontarkan sahutan bahwa penghapus yang hilang tersebut adalah penghapus miliknya. Tata pun mengambilnya, lalu memasukkan penghapus tersebut ke dalam kotak pensil. Lalu, apa yang terjadi? Si pensil sangat bahagia karena si penghapus yang dia cari dan dia khawatirkan kini sudah bertemu kembali dan sudah berada dalam satu kotak yang sama, menemani hari-hari Tata dengan bersama.
Nah, pesan yang terkandung dalam cerita ini adalah baik buruknya kamu ataupun kamu pernah melakukan suatu kesalahan di masa lalu dan kamu mempunyai seorang sahabat, akan ada tempat untuk bersandar dan bercerita tentang keluh kesah tanpa menceritakan keburukanmu kepada orang lain. Dan ketika kita sedang bersama dalam suatu keadaan yang sama, jangan pernah menyia-nyiakan kebersamaan akan adanya kehadiran seseorang tersebut. Ketika nantinya kalau sudah hilang, kamu akan merasakan kehilangan yang mendalam. Hidup itu saling melengkapi, saling membantu antara satu sama lain. Jangan menjadi seseorang yang sombong dan egois tanpa memerlukan bantuan orang lain. Nah, sekian video tersebut, video yang saya sampaikan, cerita tentang persahabatan antara pensil dan penghapus. Maaf jika ada kesalahan kata maupun perilaku saya dalam video yang tidak mengenakan. Saya minta maaf. Kemudian saya membuat video ini sebagai tugas mata kuliah dari dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia saya yang bernama Bu Firdaus Udia. Terima kasih untuk Bu Firda karena selama ini beliau telah sabar mendidik kita. Beliau menyampaikan semua materi dengan baik. Beliau menyampaikan dengan runtut alur penyampaiannya. Beliau itu sangat menyenangkan. Setiap harinya ketika masuk ke kelas beliau itu selalu ceria. Beliau selalu memberikan kita beberapa lagu-lagu ciptaannya ketika berada di kelas, dan semua itu sangat menyenangkan sekali, sangat memotivasi kita, sangat membuat semangat kita untuk terus belajar. Dan lagu-lagu tersebut itu bisa digunakan bekal kita untuk terjun langsung nanti ketika kita mengajar murid-murid. Nah, saya sangat-sangat berterima kasih kepada Bu Firda apabila saya punya salah kata maupun perbuatan terhadap Anda, tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan menanyakan kabar kalian di rumah terlebih dahulu. Bagaimana kalian?